FPD OMPKK Lumende. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul walaupun via Zoom, tapi kita percaya segala sesuatunya berdasarkan kebaikan Tuhan. Dan langsung saja sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau buat tanda kemenangan akan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kebaikan yang boleh kami terima sampai hari ini. Bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami boleh melewati hari-hari kami sampai hari ini. Terlebih kami semua sudah melewati pandemi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan. Tapi Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Itu semua berkat anugerah-Mu, kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu. Buat setiap pertolongan-Mu Tuhan, buat setiap pintu-pintu yang terbuka atas setiap pergumulan dan masalah-masalah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang selalu memperhatikan kami, baik itu dari kejadian terkecil pun yang ada dalam pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, walaupun melalui media Zoom, via online, tapi tidak menghalangi kami untuk terus bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau, untuk bersekutu lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau beri yang terbaik, kami mau naikkan setiap rasa syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Allah yang
satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami. Hari ini, besok, lusa, akan sampai selama-lamanya Tuhan. Karena bersama dengan-Mu kami mampu melewati semuanya. Bersama dengan Engkau, kami sanggup Tuhan. Apa yang kami pikirkan mungkin mustahil, tapi tidak mustahil bagi-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan, hati kami sungguh rindu Kau boleh hadir di tempat kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, membawa setiap sembah kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan setiap hati kami. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mau bawa pujian ini Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kau selalu dalam hidupku.
Segala hormat, syukur, dan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau ambil waktu terbaik kami. Kami mau duduk diam, mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh anak-Mu terkasih, Cimaria. Kami berdoa bagi Cimaria Tuhan, kiranya Kau berkati dia dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan apa yang dia sampaikan, itu sungguh segala sesuatunya boleh berasal daripada-Mu. Dan kami semua yang mendengar boleh merasa terberkati. Dan bagi setiap kami yang mendengarkan, bisa menerima dengan baik Tuhan. Dan setiap firman dan pengajaran bisa menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini segala doa kami. Beracaralah pada malam hari ini Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah luar biasa malam hari ini. Juga buat tim PDO MPKK Lumende. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengundang sekali lagi Bapak Ibu yang baru masuk, terutama yang baru join pada malam hari ini, untuk menyalakan kameranya. Oke, dan mari Bapak Ibu yang kita sambut sekali lagi yuk. Semua yang baru nyalain kamera, shalom. Kasih hatinya, shalom semua. Masih banyak nih yang belum nyalain kamera, shalom, shalom semuanya. Selamat datang di workshop Komunitas Basis sebagai sarana untuk memuridkan pada malam hari ini. Oke, para pembicara kita malam hari ini juga tidak kalah luar biasanya. Dia seorang pelayan yang luar biasa, dan darinya saya belajar leadership dan belajar soal berkomunitas. Oke, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah Ibu Maria Regina Ciumena, yang biasa saya juga sapa dengan C. Maria, gitu ya. Oke, nah, beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal BPN PKKI, yaitu Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia, lalu Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengembangan PKK di BPK PKK KAJ di Keuskupan Agung Jakarta, juga sebagai pewarta dan pengajar yang diutus oleh BPK PKK KAJ. Oke, malam hari ini temanya adalah komunitas basis sebagai sarana memuridkan. Sekali lagi saya remind kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini chat untuk everyone sudah ditutup. Bila ada pertanyaan seputar pengajaran malam hari ini, bisa langsung di chat private kepada saya. Ketika di kolom chat nanti bisa dipilih kepada moderator gitu ya chatnya. Oke, tempat dan waktu saya persilahkan C. Maria. Baik, shalom. Shalom C. Shalom, ya, shalom. Sudah kedengaran ya, Dok ya? Sudah. Boleh digedein dikit C. Shalom Boleh Maria. digedein dikit C. Sudah digedein, oke. Sudah cukup jelas ya? Boleh. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Boleh lambaikan tangan Anda. Puji dan syukur kepada Tuhan, walaupun dalam masa pandemi ini kita masih tetap bisa menjalankan konvenda melalui online ini. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, saya langsung memulai saja dengan pengajaran malam ini. Saya rasa tadi Aldo sudah memperkenalkan saya siapa, dan sebagian besar yang saya lihat hadir malam ini sudah cukup kenal ya. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai komunitas basis sebagai sarana memuridkan. Merupakan salah satu workshop di dalam acara konvenda ini yang bertema besar Current Grace SSB. Ya. Sekarang kita lihat, saya akan share materi saya dengan Anda.
Ya, ini dia. Komunitas basis. Yang pertama, sebelum kita masuk lebih jauh kepada materi ini, kata komunitas basis ini sebenarnya adalah satu kalimat yang umum di dalam gereja Katolik. Kita lihat bahwa komunitas basis ini sebenarnya yang populer di luar sana itu adalah cell group, ya. Namun saya tidak menggunakan istilah cell group karena di Katolik sendiri istilah cell group itu dipakai adalah komunitas basis. Sehingga sebaiknya kita menggunakan kata komunitas basis. Ini bukan sesuatu kalimat atau kata yang asing yang saya bicara malam ini, tapi kita tahu bahwa di dalam gereja Katolik seperti lingkungan dan kelompok-kelompok lain yang sering mengadakan pertemuan-pertemuan secara regional atau lingkungan lah ya, itu bisa dikatakan sebagai satu komunitas basis. Nah, malam hari ini komunitas basis atau kombas yang kita bicarakan, yang akan saya sampaikan, ini adalah dalam lingkup pembaharuan karismatik Katolik. Dengan demikian, ini terkait dengan PD, ya, dengan persekutuan doa. Oke, nah oleh karena itu saya langsung masuk saja kepada materinya. Yang pertama kita lihat apa sih kombas atau komunitas basis itu. Komunitas basis itu adalah suatu komunitas yang terdiri dari kelompok lebih kecil yang terikat pada komunitas yang lebih besar atau PDPKK. Ya. Dengan kata lain, kombas ini adalah suatu kelompok kecil, ya. Kelompok yang kecil, namun kelompok ini tidak berdiri sendiri. Dia berinduk kepada PD. Dengan demikian, setiap kombas yang terbentuk di dalam sebuah persekutuan doa harus taat kepada aturan main yang dibuat oleh PD. Sehingga kombas yang ada di sebuah persekutuan doa itu harus menghidupi PD-nya. Tidak bisa sebuah kombas dalam sebuah persekutuan doa dia mau berjalan sendiri, orangnya hanya mau datang di kombas, anggotanya hanya mau datang di kombas, dia tidak mau ikut PD. Nah ini nggak bisa, ya. Karena itu tadi dia, kombas ini, komunitas basis yang dibentuk di persekutuan doa, adalah kelompok yang lebih kecil yang terikat kepada PD. Di awal tadi saya sudah bicara bahwa kita bicara kombas ini dalam lingkup PKK atau Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik. Ya, sama halnya ya. Kalau kita bicara dalam lingkup gereja, kayak lingkungan, sebuah lingkungan mereka mengadakan pertemuan lingkungan, terus kemudian itu sama dengan komunitas basis, kelompok kecil, ya. Terus kemudian ketua lingkungannya bilang begini, kita bikin pertemuan lingkungan aja, kita nggak usah datang ke gereja, nggak usah ikut misa. Nggak usah ikut aturan main gereja Katolik. Itu nggak bisa. Lingkungan itu dibentuk ya supaya menghidupi gereja. Ya karena lingkungan kan pertemuan dekat tempat tinggal gitu kan ya. Sama-sama satu RT lah ya misalkan begitu ya. Kumpul bersama, berdoa bersama. Tapi itu untuk menghidupi gereja Katolik. Nggak bisa bahwa lingkungan dia mau berdiri sendiri itu lama-lama dia jadi gereja sendiri. Nah ini nggak boleh. Sama halnya dengan kombas yang dibentuk di persekutuan doa, dia harus mensupport atau mendukung menghidupi PD. Nggak bisa kombas itu saya mau kombas aja, ya saya nggak mau ke PD. Terus lama-lama kombas yang dibentuk ini membentuk PD sendiri. Nah itu nggak boleh. Ya pemahaman seperti itu. Oke. Dengan demikian tujuan dari kombas, komunitas basis dibentuk di sebuah persekutuan doa adalah yang pertama, supaya setiap orang di dalam komunitas basis itu mengalami kehidupan berkomunitas, di mana mereka punya relasi yang lebih baik, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama.
istilah lainnya itu lebih personal touch. Personal touch itu artinya pengenalan kenal lebih secara dalam, secara pribadi. Kenapa? Karena kalau di PD itu agak sulit, soalnya di PD itu kan orangnya banyak ya. Jadi terus waktunya PD juga 2 jam dan seminggu sekali. Itu kalau mau kenal secara lebih dekat anggota kita agak lebih sulit ya, agak lebih sulit kan. Orangnya banyak, belum lagi tim bertugas ya, sehingga tidak memperhatikan iman dengan lebih seksama, ya, dengan lebih baik. Jadi tempatnya adalah di Kombas. Kemudian Kombas ini juga sebagai sarana untuk mengalami pertumbuhan rohani dan pertumbuhan iman. Dalam arti pembentukan karakter itu juga bisa terjadi di Kombas. Terus kemudian saling mengingatkan satu dengan yang lain mengenai iman, mengenai menjalankan hidup pribadi, relasi dengan Allah, itu juga bisa di Kombas. Dengan demikian kita lihat bahwa kalau dikatakan Kombas ini sebagai sarana memuridkan, tepat sekali. Karena di dalam komunitas basis itulah kita bisa saling mengingatkan, saling mendukung satu dengan yang lain, saling meneguhkan untuk terus bertumbuh di dalam iman dan perubahan karakter. Proses untuk to be like Jesus itu ada di dalam komunitas basis. Ya. Terus kemudian dapat saling mengenal dan hidup dalam persekutuan Kristiani yang merupakan perwujudan persaudaraan di dalam Kristus. Dan tujuan dari komunitas basis ini adalah menghidupi PDPKK. Sehingga tidak ada satu Kombas pun yang mengatakan bahwa saya hanya mau ikut Kombas, saya tidak mau ikut PD. Tidak bisa, karena semuanya berpusat kepada PD. Oke. Ya. Nah, sekarang dasar biblis dari komunitas basis ini adalah Kisah Para Rasul 2, di mana Yesus pun membangun gereja lewat komunitas basis. Kita tahu bahwa ketika Pentakosta terjadi, ya, Roh Kudus tercurah atas para rasul saat itu, hidup mereka berubah, terutama diri Santo Petrus, yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam jantan berkokok, ya, dia berani memberikan kesaksian mengenai Yesus saat dia mengalami pencurahan roh, dan lewat kesaksian Petrus 3.000 orang bertobat. Dan 3.000 orang yang bertobat itu membentuk jemaat yang pertama di Yerusalem. Setiap hari mereka bertekun mendengarkan pengajaran para rasul, mereka ada dalam persekutuan, mereka berkumpul bersama memecahkan roti dan berdoa. Dan lewat inilah gereja terbentuk. Nah, sehingga komunitas basis merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk membangun persekutuan doa. Ya, kalau anggota di dalam Kombas itu mengalami cinta Tuhan secara pribadi, hidup mereka berubah, mereka mengalami proses pertumbuhan, mereka mengalami perubahan karakter, mereka mengenal lebih dalam lagi akan Yesus. Ya, otomatis mereka akan mau memberi diri untuk melayani. Di mana wadah mereka pelayanan adalah kembali kepada persekutuan doa, kembali kepada gereja. Dan lewat karya-karya yang mereka lakukan akan terus ada pembaharuan, ada regenerasi. Dan semakin banyak orang akan mengalami cinta Tuhan, semakin banyak orang akan mengalami kedekatan yang lebih intim dengan Allah, dan ini akan memuridkan, ya, terutama orang-orang Katolik. Saya sendiri mengalami ini di persekutuan doa. Ya, kalau Bapak Ibu, saya rasa sudah sangat tahu mengenai yang namanya SKDR. Ya, dulu pertama kali saya mengenal pembaruan karismatik Katolik itu lewat SKDR. Dan kita tahu bukan hampir semua, sebagian besar kita mengenal PD itu lewat SKDR. Ada yang datang PD dulu baru ikut SKDR, demikian pula sebaliknya ada ikut SKDR dulu baru datang PD. Nah,
saya mengalami cinta Tuhan. Saya sudah datang PD beberapa kali, tapi saya tidak nyantol dengan PD. Tapi ketika saya diajak orang tua saya ikut SADR, di situ saya mengalami cinta Tuhan, dan dengan sendirinya otomatis saya mulai mencari persekutuan doa. Nah, apa yang terjadi ketika saya mengalami cinta Tuhan dan mengalami hidup baru? Rasa menggebu-gebu yang luar biasa yang terjadi dalam diri saya, di dalam batin saya, untuk rindu mengenal lebih dalam lagi siapa itu Yesus. Sehingga ini yang saya lakukan. Dan saya bersyukur sekali saat itu. Ini SADR saya yang ketiga kali. Ya, saya dalam tahun yang sama saya ikut SADR 3 kali. SADR yang ketiga kali saya ikut di Persekutuan Doa Orang Muda Santo Stefanus Paroki Kristoforus. Waktu itu dalam bentuk retret. Saya bersyukur sekali saya punya ketua kelompok yang luar biasa. Ya. Tidak hanya pada saat SADR dia mendampingi saya, justru setelah SADR, setelah retret 3 hari itu pulang dari sana dia terus dampingi saya. Bahkan dia jemput ke kos waktu itu ya untuk datang PD loh. Nah, apa yang terjadi lewat ketua kelompokku, ya, saya mengalami cinta Tuhan dan saya bisa bertumbuh. Hari ini kalau saya bisa seperti ini karena peranan ketua kelompok saya. Saya senang sekali kemarin pelayanan di salah satu PD di Jakarta. Dia jadi WL, saya jadi pewartanya. Ya, dia jadi WL, saya jadi pewartanya. Terus kita bercanda ya. Saya dalam hati, gila ya. Itu orang yang jadi WL. Ini online ya. Orang itulah Tuhan yang membawa saya mengalami Engkau. Ya. Dan ini peranan seorang ketua kelompok. Ini peranan seorang leader. Ini peranan seorang gembala. Dan saya yakin 100%. Santo Petrus, ketika 3.000 orang jemaat yang bertobat itu, dia tidak pernah menyia-nyiakan satu orang pun di antara mereka. Bahkan para rasul yang lain, ya, dia memimpin mereka untuk menjadi gembala, sehingga mereka bisa menggembalakan 3.000 orang itu yang bertobat, dan akhirnya membentuk gereja di Yerusalem. Sehingga apa yang terjadi? Jadilah kita seperti hari ini. Ya. Dan inilah sarana yang paling baik menurut saya ya untuk memuridkan. Oleh karena itu, berangkat dari sini. Ada 3 unsur penting di dalam membangun sebuah komunitas baptis. Apa 3 unsur penting itu? Yang pertama adalah passion. Yang kedua adalah panggilan terhadap kekudusan. Yang ketiga adalah kasih. Saya akan jelaskan satu demi satu dari 3 poin ini. Yang pertama kita lihat passion. Apa itu passion? Passion is the key element to powerful cell group leadership. Ada satu istilah yang mengatakan itu. Bahwa passion itu adalah kunci utama yang sangat powerful di dalam kepemimpinan cell group. Dan passion ini harus dimiliki oleh seorang leader atau ketua kelompok. Tadi saya cerita ya, ketua kelompok saya punya peranan luar biasa dalam kehidupan saya. Hari ini saya jadi seperti ini karena saya punya ketua kelompok SADR yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya passion. Saya yakin dan percaya dia terus mendoakan saya, dia terus menuntun saya hingga jadilah saya. Dan dia berhasil memuridkan. Ya, sebelum dia memuridkan saya percaya dia sudah terlebih dahulu menjadi murid. Sehingga dia bisa memuridkan orang lain. Dan inilah passion. Tanpa ada passion, tidak akan pernah berhasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, passion artinya dorongan hebat untuk bergerak atau keyakinan melampaui kemampuan yang menuntut tindakan. Artinya ada suatu hasrat, dorongan yang hebat di dalam diri kita yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu sehingga kerinduan itu
hasrat itu terpenuhi. Kalau hari ini Anda punya passion menjadi gembala dan melihat orang yang Anda gembalakan mengalami Yesus dan hidupnya berubah, maka Anda akan bertindak, melakukan segala sesuatu di dalam pelayananmu, di dalam kehidupanmu, supaya membawa cinta Tuhan kepada orang itu dan dia mengalami cinta Yesus dan dia berubah. Ini yang dinamakan passion. Ya. Dan ini adalah salah satu kunci utama yang harus ada di dalam sebuah komunitas kasih. Terutama di dalam diri ketua kelompok. Tanpa ada passion, tidak akan pernah berhasil. Unsur yang kedua tadi bercerita mengenai panggilan terhadap kekudusan. Apa arti kekudusan? Dalam 1 Petrus 1 ayat 14-15 dikatakan kekudusan itu artinya menjadi serupa seperti Allah. Saya tahu, kita semua tahu, nobody perfect. Bahkan sampai hari ini pun Anda dan saya berproses untuk menjadi kudus. Ya. Sehingga dimaksudkan menjadi serupa seperti Allah, to be like Jesus, itu adalah proses yang kontinu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang paling penting adalah pertobatannya, proses hidup barunya. Apakah dia sungguh-sungguh sudah meninggalkan manusia lama? Kalau di dalam Yesaya sesi 4, dikatakan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, artinya berbalik 180 derajat, meninggalkan manusia lama. Sehingga ketika kita sudah berbalik 180 derajat, hari itu belum tentu kita langsung menjadi kudus. Tapi untuk berjalan menuju kekudusan itu proses. Yang penting adalah sudah berbalik 180 derajat meninggalkan manusia lama. Selanjutnya, menuju kepada kekudusan itu adalah day by day proses yang harus kita lalui setiap hari. Ini dia. Dan seorang pemimpin, seorang leader dalam komunitas basis harus sudah mengalami itu. Kenapa? Karena dia akan menjadi example setter. Dia akan menjadi teladan yang memberi contoh kepada anggota kelompoknya. Sehingga mereka bisa berubah. Dan dasar dari kekudusan ini sudah pasti adalah kasih. Sebab kekudusan sendiri berbicara mengenai relasi. Relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Seseorang yang punya relasi yang baik dengan Allah, otomatis di dalam hidupnya dia akan punya relasi yang baik dengan sesama. Kenapa? Karena di dalam dirinya mengalir kasih. Dan ketika dirinya penuh dengan kasih, maka dia akan mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Dengan demikian mau berbicara bahwa seorang pemimpin di dalam sebuah komunitas basis harus hidup dekat dengan sumber cinta itu, yaitu dengan Allah. Sehingga ketika dia mengalami kepenuhan cinta, dia mengalami kepenuhan roh, maka dia dapat membawa cinta dan urapan itu akan mengalir di dalam kelompok yang dia pimpin. Dan semua orang di dalam kelompoknya akan mengalami cinta Tuhan. Ya, ini penting. Dengan demikian, anggotanya pun akan belajar untuk menjadi kudus. Kalau pemimpinnya tidak duluan, maka sulit untuk menuntut anggota melakukan hal ini. Dan unsur yang ketiga di dalam sebuah komunitas basis itu berbicara mengenai apa sih arti kasih? Kasih itu artinya mengutamakan kesejahteraan orang lain. Tindakan yang tanpa hitung harga. Ya, dengan demikian, kalau mau bikin kombas ya, kita tahu bahwa komunitas basis itu adalah sebuah
kelompok kecil ya, kelompok kecil yang juga mengadakan pertemuan dalam arti di luar waktu PD ya. Nah kalau begitu seandainya ya kita mau bikin kombas nih 2 minggu sekali lah taruh, berarti di dalam 1 bulan ada minggu yang kita keluar 2 kali, satu untuk PD, yang satu untuk kombas, benar nggak ya? Nah kalau ketua kelompoknya hitung-hitung, aduh enggak lah ya, rugi saya melayani aja di PD udah kewalahan, waktu saya udah habis, saya nggak bisa lagi untuk kombas, tidak akan pernah jalan kombas itu. Demikian pula anggota, kalau ke PD saja ongkos udah bayar ongkos, ini nanti datang kombas ongkos tambah lagi ya, tidak akan pernah jalan kombas itu, karena di sana tidak ada tindakan memberi tanpa pamrih ya. Dan tujuannya kombas itu dibentuk apa sih? Kombas itu dibentuk bukan untuk kelompok arisan. Kalau kelompok arisan kan artinya ada unsur uang di situ ya. Tapi kombas ini dibentuk untuk apa sih kira-kira? Untuk berproses ya, untuk membentuk satu dengan yang lain menjadi murid. Sehingga di situ kalau tidak mengutamakan kepentingan orang lain, tidak ada mengutamakan kesejahteraan orang lain, maka komunitas basis yang kita jalani ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik atau tidak pernah bisa mencapai tujuannya, yaitu memuridkan. Ya. Sehingga dalam kombas harus ada kasih. Kalau dengan kasih, maka kita akan berproses menjadi serupa seperti Kristus. Dan proses untuk menjadi serupa seperti Kristus itu akan menuntut kita untuk berjalan hari demi hari dengan membawa cinta. Karena tanpa cinta tidak akan pernah bisa. Dan tahapan menuju kepada kasih itu harus ada unsur kepercayaan. Ada komunikasi yang baik. Sehingga kombas, komunikasinya itu tidak hanya pada saat pertemuan kombasnya. Di luar waktu kombas pun harus ada tektokan, harus ada saling menyapa, harus ada komunikasi satu dengan yang lain. Terus kalau dibilang kepercayaan, artinya apa? Kombas ini kan kelompok yang lebih kecil ya. Nah, biasanya pertemuannya itu akan diwarnai atau diisi dengan sharing firman plus ya sharing pribadi. Nah, kalau tidak ada kepercayaan di antara anggotanya, maka semua yang diceritakan itu hanya kulit-kulitnya saja, tapi tidak menjadikan itu sebagai apa ya? Sebagai rumah. Tidak menjadikan itu sebagai shelter. Shelter itu artinya tempat kita bernaung, tempat kita berteduh, tempat kita mengadu. Ya. Terus kemudian kalau juga tidak ada kepercayaan, maka tidak ada keterbukaan. Kalau tidak ada keterbukaan, maka tidak akan pernah saling mengenal satu dengan yang lain. Terus kemudian juga tidak ada sikap saling menerima. Ya, ketika tidak ada sikap saling menerima kelebihan dan kekurangan, maka orang akan cuek satu dengan yang lain. Kalau orang sudah mulai cuek satu dengan yang lain, maka tidak akan pernah ada tanggapan terhadap kebutuhan. Saya punya kelompok kombas ya, kelompok kombas. Apa yang terjadi dengan hidup saya, terutama hari-hari ini, Bapak dan Ibu, Anda mungkin mengenal saya sebagai Maria Ciumena yang seperti ini. Tapi teman-teman kelompok kombas saya, mereka tidak pernah melihat saya yang seperti ini. Justru mereka melihat saya seseorang yang biasa saja juga punya pergumulan hidup, punya masalah, punya lain-lain. Saya sering bercerita dengan mereka. Saya tidak bisa sembarang membuang sampah di luar, tapi saya punya teman-teman yang selalu siap untuk menampung sampah saya. Setiap kali saya punya problem, setiap kali saya punya pergumulan, dan setiap kali saya kepingin curhat, saya akan cari mereka dan terbuka dengan mereka. Nah, apa yang terjadi? Demikian pula sebaliknya dari mereka. Di situ ada suasana kekeluargaan yang sungguh luar biasa. Bahkan buat saya secara pribadi ketika saya
butuh seseorang untuk berbicara, saya tidak akan pernah cari orang lain, saya akan cari teman-teman saya di dalam komunitas itu. Ya, dan ini sungguh memberkati kehidupan saya. Mereka menjadi tiang. Mereka menjadi tiang di dalam hidup saya, dan tidak hanya menjadi tiang, tapi mereka juga seringkali menjadi pagar. Ketika kalau saya berbuat salah atau saya mulai keluar dari rel, di antara mereka mulai ada yang berani menegur, ya. Mereka berani menegur saya, ya. Ini bukan ngomong sombong ya, di Keuskupan Agung Jakarta saya terkenal galak, Bapak Ibu, ya. Ini boleh tanya moderator, itu salah satu tim saya dulu, ya. Nggak ada yang berani kadang-kadang untuk menegur gitu kan, ya. Nah, tapi ingat bahwa saya bukan malaikat, saya bukan, I'm nobody, ya. Saya seseorang yang juga hidup di dalam dosa, dan saya juga seseorang yang punya kelemahan. Justru teman-teman komunitas saya inilah mereka yang berani untuk menegur, dan saya sungguh menghargai mereka. Saya sering ngomong sama mereka, kalau saya mulai kelihatan salah, kalian jangan menganggap saya superior. Jangan pernah menganggap dan melihat saya itu serba bisa, saya serba tahu, dan saya serba benar. Tidak. Saya seringkali melakukan kesalahan, saya bilang gitu. Dan saya butuh orang untuk menegur saya. Siapa? Kalian. Dan mereka berani untuk menegur. Justru saya bersyukur, ya, saya bisa dibentuk, saya bisa mengalami proses, dan saya bisa bertumbuh karena saya punya teman-teman komunitas ini. Kenapa? Karena mereka mencintai saya melebihi segalanya. Ya, saya tahu mereka sangat sayang, mereka sangat cinta sama saya. Dan saya pun belajar untuk membuka diri, membangun komunikasi dengan mereka, percaya kepada mereka, saya menceritakan sisi hidup saya yang orang lain tidak pernah tahu, hanya mereka yang tahu. Dan mereka menyimpan itu di dalam batin mereka. Mereka tidak underestimate, mereka tidak nggak respect lagi sama saya, tidak. Tapi justru saya bilang kalau saya datang ke kalian, kalian jangan melihat saya orang BPK, jangan melihat saya orang BPN, jangan lihat saya pewarta. Tapi lihat saya sebagai Maria, teman kalian. Dan saya butuh kalian sebagai tiang dan pagar dalam hidup saya. Dan itu mereka lakukan. Dan saya syukur sekali ketika saya mengalami lemah, saya jatuh, saya low motivasi dalam hidup saya, siapa yang saya cari? Ya mereka-mereka itu. Karena saya sungguh percaya. Dan sampai hari ini saya sungguh merasakan bahwa komunitas basis ini sangat penting di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya rasa ini juga penting untuk sebuah persekutuan doa. Ya, oke. Kebetulan nih udah dapat izin ya. Buat katanya tadi udah dapat izin boleh menegur gitu ya. Ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi dan ada beberapa pertanyaan. Apa mau nanti atau sekarang aja, Cek? Sekarang. Sekarang aja boleh ya. Oke. Jadi ada pertanyaan dari beberapa peserta kita bahwa kan sekarang zamannya online nih, Cek. Apakah beda Kombas online sama Kombas offline? Ya, selain cuma ini, apakah prosedurnya ada yang berbeda atau bagaimana? Lalu bagaimana memulainya sih kalau ternyata belum pernah ada? Oke, saya rasa yang bagaimana memulai itu menjadi materi selanjutnya yang nanti akan saya jelaskan. Saya jawab dulu yang online. Zaman sekarang apakah Kombas tidak bisa dilakukan secara online? Bisa. Ya, ada satu PD di Jakarta, dua PD yang saya tahu yang sudah menjalankan Kombas. Ini PD umum ya. Kalau PD orang muda, ada beberapa yang tetap menjalankan Kombas di saat pandemi ini online. Namun memang kalau online itu kan tidak bertemu secara seperti kita offline. Chemistry-nya kadang-kadang juga kurang dapat karena kan hanya lihat begini dengan suara. Nah, itu kreativitas harus lebih jalan. Kemarin salah satu PD yang mengadakan online itu dia bilang gini, kami udah mulai bosan ya dengan kondisi seperti ini karena hanya ketemu firman sharing gitu kan ya. Saya bilang, Bu, kadang-kadang bikinlah sesuatu yang lebih kreatif. Contoh, ya, kalau di anak muda ada permainan yang namanya Mortal and Angel. Ya, Mortal and Angel. Ya, Mortal and Angel itu artinya ada yang jadi malaikat, ada yang jadi
mortal itu apa ya, yang dilindungi lah gitu ya. Nah nanti angelnya bisa kirim kue dong ke rumah mortalnya gitu kan ya, tapi nggak usah dikasih tahu kalau dari angelnya gitu, diam-diam. Nah nanti mereka tebak-tebakan, ini siapa yang kirim kue ya, angel saya ini siapa ya. Nah itu kan lebih hidup suasananya. Nah permainan itu bisa dilakukan. Terus nanti waktu ketemu juga di dalam online, tidak usah selalu harus ada firman terus sharing firman, enggak, bisa ngomong daily talk ya. Misalkan hari ini ngalamin apa ya di rumah, anak nyebelin ya, suami nyebelin apa gitu, itu bisa cerita, sehingga itu bisa menghidupkan suasana. Karena kita secara online harus jalan. Dan kalau memang dilakukan online ya nggak usah setiap minggu. Saya sih menyarankan Kombas itu lebih baik tidak usah setiap minggu, karena kalau setiap minggu nanti waktunya habis, nggak ada waktu buat keluarga. Jadi lebih baik 2 minggu sekali. Ya, kalau setiap 1 bulan sekali kelamaan nanti nggak ada euforianya, nggak berasa ya. 2 minggu sekali. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, tadi kan soal banyak cerita, perlu banyak cerita di dalam Kombas gitu ya, daily life dan segala macam. Tapi apa yang terjadi, ini ada juga pertanyaan, apa yang terjadi kalau dia cuma cerita luarnya aja gitu. Pas ditanya ya udah baik-baik aja dan segala macam, tapi padahal kita tahu sebenarnya dia ada sesuatu nih, ada yang salah dan segala macam gitu. Gimana caranya membantu mereka untuk terbuka? Ini peranan ketua kelompok. Ketua kelompok, ya. Karena memang ada orang yang introvert, ada orang yang ekstrovert. Orang yang introvert itu orang yang tidak bisa gampang cerita, tidak bisa gampang terbuka kepada orang lain, ya. Dia kalau dipancing, mungkin sampai 1000 pancing juga masih kulitnya doang gitu kan ya. Sehingga ini peranan ketua kelompok untuk mengadakan personal approach. Ya, kalau ada anggota kelompok yang seperti itu, ketua kelompok harus deketin pelan-pelan, diajak cerita, ya, diajak ngobrol gitu kan ya, sehingga tahu kehidupan dia. Papa saya itu orang yang introvert. Papa saya itu nggak bisa sembarang cerita dan dekat dengan orang. Dalam hidupnya temennya dia jarang gitu kan ya. Tapi papa saya bisa bertobat dan ikut SADR karena koordinator PD yang luar biasa. Itu koordinator PD datang ke rumah tiap hari, mulai dari cara baik-baik sampai udah cara diusir. Tiap hari dia sampai diusir pun dia masih nongol. Terakhir kali dia datang, tiap hari kan datang ke toko ya. Awal-awal masih nyapa, ngobrol sama papa saya. Lama-lama udah dicuekin sama papa saya. Karena tiap kali habis ngobrol selalu ngajak ke PD. Papa saya nggak suka, gitu kan ya. Nah sampai terakhir papa saya bilang udah nggak usah datang lagi. Dia tetap datang. Dia bilang gini, suka nggak suka Pak Paulus ya. Papa saya namanya Paulus. Saya tetap datang. Tiap hari dia datang, dia bawa koran. Dia udah nggak pakai ngobrol dengan papa saya lagi. Dia datang cuma pagi Pak Paulus. Dia duduk aja di toko. Dia baca itu koran. Setengah jam kemudian dia pulang. Udah nggak pakai ngajak-ngajak, tapi saya yakin dan percaya. Ketika dia duduk di toko, dia baca koran, dia nggak baca koran, tapi dia berdoa saat itu. Dan apa yang terjadi? Papa saya bertobat. Akhirnya dia ikut SADR. Bukan hanya ikut SADR, dia datang ke PD dan dia ikut pelayanan. Wow. Karena dia sudah ikut duluan, makanya saya juga ikut SADR. Ya. Dengan cara paksa. Nah itu dia ya. Sehingga itu yang saya bilang, ketua kelompok nggak boleh menyerah. Dan saya tahu koordinator itu yang namanya orang punya passion. Itu yang namanya passion. Ya, dia tidak menyerah. Karena di dalam hatinya, di dalam dirinya ada dorongan hebat yang luar biasa yang menuntut tindakan dia untuk bertindak, ya, supaya papa saya bertobat, mengalami Yesus dan hidupnya berubah. Dan itu peranan seorang ketua kelompok. Oke. Luar biasa saksiannya. Oke, C. Di sini juga ada beberapa pertanyaan soal teknis gitu ya, pembagian kelompok, bagaimana memulai, bagi umur dan segala macam. Itu mungkin ada di materi selanjutnya atau bahkan materi besok gitu ya, C ya. Ya, itu ya. Enggak, itu saya usahakan setelah break. Waktu kita tinggal setengah jam ya. Ya, sekarang memang sudah waktunya break. Namun sebelum break, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama berbagi kasih di dalam persembahan kasih.
yang bisa ditampilkan di layar sekarang oleh tim multimedia. Oke, jadi persembahan kasih bisa disampaikan kepada rekening BCA dengan atas nama Vera Jaya, dan timnya juga mungkin bisa ditulis di chat room ya untuk everyone biar semua juga bisa melihat. Oke, waktu istirahat kita, waktu break time kita 5 menit dari sekarang. Sekarang 8.32, kita akan bersama bareng-bareng lagi di tempat duduk masing-masing. Nah, dan di room ini di 8.37. Oke, selamat malam. Aldo, sorry, Yes. saya mau nanya, suara saya masih kecil ya? Ada beberapa yang masih berasa kecil, Ce. Mungkin pada saat Cece mundur gitu. Oh. Jadi Oke, mungkin lebih didekatin lagi. Stay dekat gitu maksudnya. Enggak, saya pakai ini wireless. Coba saya pakai yang manual Oh, ya. oke. Now my life's not my own. I belong to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. You're the hope of my soul. I give my life to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. Now my life's not my own. I belong to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. You're the hope of my soul. I give my life to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. Now my life's not my own. I'll forever praise you. I'll forever praise you. I give my life to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. Wrestling with answers I can't seem to find as I stand now. Fail to rely on the strength of my own, but I know now. Choose to believe in the things I don't see as I wait now. You are my God and your word will remain. I surrender. You're here with me. Where can I go now from your love? From the wings of the dawn to the ends of the sea, I surrender to your love. You will never let go. You hold me. Choose to believe
Halo, Cemar. Boleh di-unmute, Cemar? Masih mute? Cemarnya masih mute. Nah, Ya, gimana? ya. Coba boleh tes sound, tes sound. Tes 1, 2, 3. Nah, jelas banget. Mantap. Oke. Ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai lagi nih, nah, ada kuis. Nah, bagi tadi yang sudah mendengarkan, dengan jelas, ada pertanyaan yang bisa dijawab. Nah, kuis ini berhadiah, Bapak Ibu sekalian, 2 orang yang menjawab dengan tepat, paling tepat dan paling cepat akan mendapatkan voucher Rp100.000. 2 orang saja. Oke. Pertanyaannya nanti langsung dijawab kepada sahabat saya di private, kepada sahabat saya Rina, yang nama depannya ada kuis. Kuis Rina, jawabannya nanti ditulis di situ ya, boleh ancar-ancar nih. Pertanyaannya simpel banget. Tadi sebutkan aja 3 unsur utama dalam membangun komunitas basis. Nah, baru selesai tadi tuh. Tapi yang jawab paling lengkap, paling tepat, dan paling cepat, dia yang akan mendapatkan hadiahnya. Jawabnya bukan ke saya, tapi langsung cari sahabat saya namanya Rina. Depannya kodenya kuis jawabannya. Nanti dia yang akan menampung semua jawabannya. Yang paling cepat, paling tepat, dan paling lengkap, dia yang akan menang. Oke. C, ada pertanyaan, C. Materinya di-share nggak ya? Kepada Materi peserta? nanti bisa saya kasih ke panitia dalam bentuk PDF. Oke, siap. Mantap. Oke. Silakan, C. Bisa dilanjutkan Oke. materinya. Baik, kita masuk ke bagian Bapak Ibu, materi yang saya berikan untuk komunitas basis ini semakin ke belakang itu semakin bersifat teknis. Jadi kita mengalir pelan-pelan di awal teori, belakang akan semakin bersifat teknis. Sehingga nanti moderator untuk pertanyaan yang bersifat teknis dia tidak akan tanyakan hari ini. Nanti sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan ya. Oke. Baik, kita masuk kembali kepada materi. Sekarang saya akan share selanjutnya adalah bagaimana memulai Kombas. Ya. Oke. Bagaimana memulai komunitas basis? Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Sebenarnya itu ada sampai kepada poin ke-6 yaitu teknik perluasan Kombas. Cuma di dalam Konvenda ini saya hanya bahas sampai poin ke-5 yaitu materi dalam pertemuan komunitas basis. Yang teknik perluasan itu saya rasa nanti Anda baca sendiri materi saya. Nanti kalau kurang jelas, kalau tidak mengerti boleh nanti kontak secara pribadi ya, untuk menanyakan hal itu. Nah, oleh karena itu saya memulai saja dengan bagaimana memulai Kombas. Yang pertama itu memulai Kombas, kita harus mulai dari struktur persekutuan doa. Ya. Oke, kalau lihat ini bacanya dari kiri ke kanan. Ya. M itu moderator, K itu koordinator, P itu adalah pendamping, penasehat, pastoral care. B bendahara, S sekretaris, WK1, WK2, WK3 ini wakil koordinator. Ada 3 orang, 1, 2, dan 3. Ya, untuk wakil koordinator 1, wakil koordinator 2 ini bicara mengenai operasional PD, entah bidang acara atau bidang pelayanan. Sedangkan wakil koordinator 3 ini berbicara mengenai komunitas basis. Saya tidak bilang bahwa PD Anda harus punya struktur seperti ini. Kalau PD Anda orangnya sedikit dibagi seperti ini, nggak bisa juga. Ya, sehingga tidak wakil ada 3. Misalkan wakil mau cuma 1 boleh. Tapi poinnya adalah orang yang ngurusin komunitas basis itu harus tetapkan 1 orang yang menjadi PIC-nya. Tidak bisa Kombas ini, misalkan kita mau bikin Kombas, ya udahlah nanti jalan aja begitu, nanti koordinator yang enggak bisa. Harus benar-benar harus ada 1 orang yang diberi tugas untuk ngurusin komunitas basis. Dia mau dijadiin wakil koordinator 3, atau dia mau taruh di bawah wakil koordinator 1, atau dia mau taruh di bawah bidang pelayanan, terserah. Yang penting harus ada 1 orang yang menjadi PIC Kombas. Nah, kita kembali kepada struktur yang saya buat. PIC Kombas itu ada di wakil 3, WK3. Di bawah dia ada yang namanya KS, itu koordinator sel. Koordinator sel ini dibutuhkan apabila kelompok Kombasnya sudah banyak.
Di sini Anda lihat bahwa saya bikin ada 6 kelompok kombas. Sehingga 6 kelompok kombas ini tidak bisa diawasi secara langsung oleh WK3. Dia akan kewalahan. Sehingga dia butuh yang namanya koordinator sel. Koordinator sel ini fungsinya apa? Dia yang membantu PIC kombas untuk mengawasi operasional 3 kombas. 3 kelompok kombas. 3 sampai 4 itu oke. Ya, kenapa demikian? Karena kombas ini kelihatannya simpel tapi nggak simpel. Nanti kalau Anda lihat materi saya sampai teknik perluasan itu bingung banget. Bagaimana membentuk kelompok baru? Ya, bagaimana yang paling penting juga apa? Bagaimana menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok? Ketua kelompok itu pun harus di-mentoring, harus di-coaching, harus dilatih. Ya. Terus ketua kelompok sendiri juga harus diajarkan bagaimana membawakan firman secara simpel di dalam pertemuan kombas. Nah, ini nggak mudah ya. Sehingga ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab PIC. Perluasan kombas itu harus seperti apa? Ini pun menjadi tugas dia. Tambal sulam di dalam kombas, ada orang anggota yang masuk, ada anggota yang keluar, itu juga tugas dia. Nah, kombas ini pun akan dibentuk dengan memperhatikan jenis kelamin dan usia. Itu pun tugas dia. Ya, sehingga penting step yang pertama, tentukan orang yang menjadi PIC kombas. Setelah tentukan, tentunya kalau terkait dengan struktur, maka ada struktur, ada namanya job desk. Ya, kira-kira sampai sini paham ya. Nanti kalau nggak paham boleh bertanya. Ya. Yang kedua, menentukan fasilitator atau ketua kelompok. Bagaimana memulai kombas? Tentukan PIC. Yang kedua adalah menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Nah, syarat dan ketentuan seorang ketua kelompok yang pertama. Ketua kelompok komunitas basis itu harus tim pelayanan. Tidak bisa rekrut orang luar. Dia anggota BPK, boleh dong dia jadi ketua kombas di tempat saya karena tim saya nggak bisa gitu ya. Nggak. Ya. Takutnya orang itu nggak komit. Ya. Terus atau ini kan orang aktif datang PD, nggak apa-apa lah, dia senior juga walaupun dia bukan tim. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi ketua kelompok atau fasilitator itu harus dari tim pelayanan yang masih aktif. Dan orang itu harus dewasa secara rohani. Bagaimana dia, ini yang tadi saya bilang, syaratnya adalah dewasa rohani artinya dia sudah mengalami proses hidup baru. 180 derajat sudah berbalik. Sedang menuju kekudusan, ya, kepada proses kekudusan. Kalau dia sendiri belum meninggalkan hidup lama, baru balik 90 derajat, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi dia harus sudah dewasa rohani. Dan dia juga punya sifat kepemimpinan. Ada leadership-nya, kalau enggak nanti dia disetir sama anggota kelompoknya. Nah, ini bahaya. Dan yang paling penting, mau komit dan punya passion. Kalau dia nggak mau komit, tidak akan pernah bisa jalan. Ya, kalau ketua kelompoknya on-off, maka kombasnya juga akan ikut on-off. Ya, seperti itu. Dan peranan ketua kelompok, ini sama dengan peranan ketua kelompok SADR. Ya, silakan Anda baca sendiri. Ya, harus ramah, rendah hati, terus memberikan perhatian, menjadi mediator yang bijaksana, membuka diri terhadap kelompoknya, dapat menjadi teladan bagi anggotanya, dan bersifat sebagai kakak bagi setiap kelompoknya. Ya. Dan poin yang paling penting di dalam diri seorang ketua kelompok, ya, ada 5 kunci keberhasilan kepemimpinan di dalam kombas. Sebelumnya saya mengajak Anda lihat tagline yang di atas. John Maxwell, seorang pakar leadership, mengatakan bahwa a great leader's courage to fulfill his vision comes from passion, not position. Artinya apa? Seorang pemimpin yang hebat terdorong atau didorong untuk memenuhi visinya datang dari passion, bukan dari posisi. Dengan demikian, seorang pemimpin di dalam kelompok kombas bukan karena posisinya sebagai ketua
maka dia mau menjalankan Kombas itu. Tapi karena kerinduan hatinya untuk menjadi gembala yang melihat domba-dombanya mengalami keselamatan, maka dia menjadi ketua kelompok. Sehingga nggak penting buat dia posisi, ya, dia harus menjadi berbaur dengan anggotanya. Jadi dengan demikian, kalau dia berbaur dengan anggotanya, buat dia nggak penting posisi sebagai ketua, artinya dia akan membawa cinta, dia membawa kasih, dan dia akan merasa bahwa anggota itu adalah sahabat dia, adalah teman-teman dia, yang dia mau menuntun mereka untuk mengalami cinta Yesus, bukan seperti leader yang like a boss and servant, artinya bos dan pelayan, tidak. Tapi menjadi servant leader, itu yang dimaksud. Sehingga tentunya nanti dalam menjalankan kelompok Kombas ini, banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Tantangan yang paling rumit adalah menghadapi manusia. Ya, manusia. Kadang-kadang kita ketemu anggota kelompok yang masih LB berat, ya kan? Terus kemudian butuh perhatian lebih, haus perhatian. Terus ulahnya macam-macam. Belum lagi ada yang karakternya suka omongin orang, suka gosip. Ada juga yang karakternya ngomong pedes, kalau ngomong bawa golok, nah itu ya. Nah ini tantangan untuk ketua kelompok. Tapi saya yakin dan percaya seorang ketua kelompok kalau dia punya passion, dia pasti tahu cara menghadapi orang-orang ini. Sehingga hard lessons will fire up your leadership passion. Dan tantangan yang berat buat ketua kelompok yang menghadapi hal-hal seperti itu justru akan semakin membakar passion kepemimpinannya. Kira-kira begitu. Ya. Dengan demikian, 5 kunci keberhasilan seorang pemimpin di dalam Kombas, apa dia? Yang pertama adalah pemimpin yang fokus atau motivasinya adalah Allah. Ya. Artinya, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, Jesus become the center of his life. Yesus menjadi pusat hidupnya. Sehingga segala sesuatu yang dia lakukan, dia akan fokus. Motivasinya adalah Allah. Dia akan membawa setiap persoalannya, dan dia, kalau motivasinya adalah Allah, maka otomatis yang utama di dalam hatinya, di dalam batinnya, di dalam jiwanya itu adalah love, adalah cinta. Sehingga dia akan selalu berusaha untuk melihat segala sesuatu secara positif. Kira-kira demikian. Ya. Di situ dikatakan, dalam Kisah Para Rasul 2:24 dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Dengan demikian, makanya walaupun tantangan berat menghadapi orang-orang di dalam kelompoknya, dia akan terus berjalan, atau bahkan dia sedang bergumul dengan hidupnya sendiri, dia akan terus berjalan dan memberikan kesaksian tentang Allah dan membawa domba-dombanya untuk mengalami cinta Tuhan. Ini yang pertama. Hal yang kedua adalah leaders, pemimpin yang lebih berfokus kepada doa daripada produksi. Ya, artinya apa? Pertemuan Kombas itu kita bisa bikin bervariasi. Tapi ingat, jangan itu yang menjadi utama. Sehingga akhirnya komunitas basis bukan lagi komunitas basis ya, yang membawa orang mengalami cinta Tuhan, bertumbuh secara rohani dan iman. Tapi akhirnya menjadi komunitas jalan-jalan, ya, yang lebih fokus kepada kreasi acara. Nanti kita kemana yuk? Nanti kita bikin begini yuk. Nanti kita fellowship. Itu. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, sehingga di dalam setiap pertemuan Kombas harus lebih berfokus kepada kehidupan doa. Ya. Dan pemimpin pun demikian, dia harus mengutamakan doa di dalam kehidupannya, di dalam menjalankan Kombasnya. Kalau seorang pemimpin tidak pernah berdoa, jangan pernah meminta kepada anggota untuk berdoa.
Karena tidak ada urapannya, ya. Saya selalu berkata kepada teman-teman dulu di teman-teman kepemudaan. Kalau kita mau menjalankan kepemudaan ini, waktu saya masih di kepemudaan, kita mau menjalankan kepemudaan ini dengan baik, ya. Jangan pernah kita menuntut orang lain dulu untuk melakukan yang baik. Dari kita dulu, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan demikian pun, kalau kita meminta kepada orang lain untuk berdoa, bersekutu kepada Allah, dengan Allah, tanya dulu pada diri kita, saya sendiri bagaimana? Ya. Dan seorang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan, itu akan kelihatan di dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, ya urapan Tuhan sungguh bekerja di dalam karya pelayanan yang dia lakukan. Demikian pula kelompok yang dia pimpin akan mengalami hal itu, akan mengalami hadirat Tuhan. Ketika seorang pemimpin, ketika pemimpinnya punya fokus dalam hidup doa. Ya. Terus yang ketiga, seorang pemimpin yang punya orientasi manusia. Saya sering mengatakan kepada tim pelayanan, ya, menjadi seorang tim pelayanan bukan berarti kita fokus kepada tugas. Never focus on task. Jangan pernah fokus kepada tugas. Kalau kita fokus kepada tugas, seorang tim pelayanan yang only focus on task, maka dia akan hadir ke persekutuan doa kalau dia dapat tugas. Kalau dia nggak dapat tugas, dia nggak akan hadir. Nah, sekarang tim pelayanan Anda coba lihat itu. Sekarang itu penyakit. Ini penyakit yang terjadi di setiap persekutuan doa. Tim itu nongol kalau ada tugas. Kalau nggak tugas, nggak pernah nongol. Itulah orang-orang yang melakukan pelayanan only focus on task. Saya selalu ngomong, ya, kalau kita melakukan pelayanan seperti itu, ya, Tuhan nggak butuh kita loh. Dia nggak butuh kita untuk melakukan pekerjaan, melakukan tugas, hanya tugas. Tapi justru Tuhan butuh kita untuk membawa cinta kepada orang lain. Sehingga we must focus on people. Dan seorang tim pelayanan yang fokus on people, tugas nggak tugas dia akan hadir di PD. Karena setiap kali persekutuan doa itu diadakan, disitulah ladang kita untuk membawa jiwa mengalami cinta Tuhan. Dengan kehadiranmu di persekutuan doa, dengan menyapa umat, dengan memberikan senyum, itulah cara membawa cinta Tuhan kepada orang lain. Dan seorang pemimpin dalam Kombas yang fokus kepada people, maka dia akan memprioritaskan membangun relasi. Bukan hanya menjalankan pertemuan Kombas, tapi penting membangun relasi di dalam komunitas basis. Relasi itu dapat dibangun apabila ada sikap terbuka dan saling percaya satu dengan yang lain. Dan ingat, kehidupan sebuah komunitas basis itu adalah kehidupan leader. Kalau leadernya sungguh-sungguh menjadikan Kombas itu sebagai keluarganya, maka terciptalah suasana kekeluargaan di dalam komunitas basis. Tapi kalau dia memperlakukan itu sebagai sesuatu yang kaku, ya kaku, saya selalu bilang kaku kayak kanebo kering gitu ya. Ya Bapak Ibu selamat malam, kita bertemu lagi malam hari ini. Tema malam hari ini kita ambil dari orang Samaria yang murah hati. Kita baca firman-Nya. Saya akan baca firman-Nya, kemudian saya akan kasih sharing. Silakan Bapak Ibu berbagi ya satu dengan yang lain. Nah itu, kalau jadi kayak begitu, ya jadi begitu juga Kombasnya, kaku, dan semua orang akan lama-lama tidak ada lagi yang mau datang. Ya tidak ada lagi, karena tidak ada suasana kekeluargaan, kebersamaan di dalam situ. Dan seorang pemimpin yang baik, yang fokus on people, artinya dia menghargai orang lain, dia harus tepat waktu. Dia harus disiplin. Disiplin tepat waktu adalah bagian menghargai orang lain. Ya.
Dan juga selalu ada inisiatif untuk melakukan follow up secara konsisten. Kenapa? Karena itu fokus dia membangun relasi. Dia punya ide-ide kreatif, inovatif untuk melakukan perkembangan Kombas, ya. Karena fokus dia adalah orientasinya kepada people. Ini dia, poin ketiga. Poin yang keempat, 5 kunci keberhasilan seorang pemimpin dalam Kombas adalah memberi diri tanpa pamrih. Seorang leader yang memberi diri tanpa pamrih. Ya, karena di situ ada tulisannya, ya, the greater the passion of the leader, the greater the commitment of the follower. Ini saya jadi ingat pernyataan dari salah satu pernyataan dari John C. Maxwell yang mengatakan bahwa everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu itu akan menjadi bercahaya, menjadi bangkit, terang ya, artinya bersinar, atau justru jatuh, hancur, berantakan, tergantung kepada pemimpin. Sehingga di sini mau mengatakan bahwa semakin besar passion dari seorang pemimpin, maka komitmen dari para anggotanya itu akan semakin kuat. Ya. Sehingga seorang pemimpin yang memberikan dirinya tanpa pamrih, maka ini akan membawa anggotanya untuk juga belajar memberikan diri tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan untuk kelompok itu. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pemimpin melakukan terlebih dahulu, maka anggotanya akan mengikuti. Dan kunci keberhasilan yang terakhir itu adalah passion. Leader yang punya passion. Karena apa? Kalau kita punya passion terhadap sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi area kerja kita. Ya, karena akan menuntut kita untuk bertindak untuk memenuhi passion kita. Inilah 5 kunci keberhasilan dari seorang pemimpin di dalam komunitas basis. Leader yang motivasinya ada Allah, yang memprioritaskan hidup doa, yang orientasi pada manusia, yang memberikan diri tanpa pamrih, dan punya passion. Ya, kalau 5 hal ini bisa kita lakukan, maka komunitas basis bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sulit dijalankan, tapi justru sesuatu yang menarik, yang menjadi tempat kita untuk melakukan pemuritan. Ya, mengembalakan domba yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Ya, ada satu pernyataan quotes dari Santo Ignatius Loyola yang menyatakan bahwa an action done with favor is worth more than 1,000 action done in laziness. And what a lazy man is unable to achieve in many years, the fervent man can achieve in a very short time. Artinya, sesuatu yang dilakukan dengan semangat itu jauh lebih berarti dibandingkan ya ribuan tindakan yang dilakukan di dalam kemalasan. Dan apa yang seorang malas lakukan, dia tidak akan bisa mencapainya bertahun-tahun. Tapi jika seseorang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka dalam waktu yang singkat dia akan berhasil. Ini artinya apa? Kalau kita punya passion, kita punya semangat untuk melakukan sesuatu, maka kita yakin itu akan berhasil. Kalau kita punya passion, kita punya semangat untuk menjalankan Kombas, maka kita yakin bahwa Kombas itu akan berhasil menjadi sarana untuk memuridkan setiap domba yang saat ini Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Ya, kira-kira begitu. Ya, saya minta waktu 10 menit. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Yang tadi yang pertama, struktur ya, struktur. Poin yang kedua adalah menentukan ketua kelompok. Poin yang ketiga, menentukan anggota. Kombas ini saya rasa sudah banyak pertanyaan. Ardo boleh ditampung semua pertanyaan yang masuk, nanti besok kita jawab, ya. Oke. Besok dijawabnya ya, Ce? Ya, besok dijawabnya. Ya. Yang ketiga, bagaimana menentukan anggota komunitas basis.
Ingat, komunitas basis ini terbuka untuk siapa saja. Tapi harus perhatikan usia. Yang pertama usia. Usianya kenapa? Karena usianya harus lihat kemampuan dari tim kita. Kan tadi yang menjadi ketua kelompok adalah tim kita. Kalau usia tim kita itu paling muda adalah 40, paling tua adalah 60, maka kita nggak bisa terima anggota Kombas yang umur kira-kira 20, paling muda 40, berarti paling minus 5 plus 5. Berarti kalau ketua kelompok umur 40, anggotanya paling muda itu adalah 35. Paling tua 45. Kalau ketua kelompok tim kita paling tua 60, maka usia yang paling tua kita terima anggota itu adalah 65. Ya, sehingga kalau kita punya ketua kelompok paling muda usianya 40, berarti anggota paling muda itu 35. Nggak bisa terima orang yang usia 20-an. Ya ini akan nggak nyambung. Atau kalau ketua kelompok kita paling tua usia 60, maka terimalah anggota kelompok paling tua 65. Jangan terima sampai usia 70, 80. Nah ini nggak nyambung. Ya itu yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, apakah dia anggota PD? Dan apakah dia orang Katolik? Kalau dia bukan anggota PD, harus dikasih tahu kalau mau ikut Kombas syaratnya harus datang PD. Ya, sehingga yang tadinya belum datang PD dia harus datang PD. Dan yang paling penting apakah dia Katolik? Kalau dia bukan Katolik, dia masih katakumen, simpatisan. Yang penting dia punya niat menjadi orang Katolik itu oke. Tapi kalau dia nggak punya niat menjadi Katolik terus dia join di situ nggak bisa. Karena nanti bahaya, bisa menjadi perdebatan, ya perdebatan agama di dalam. Dan juga harus perhatikan domisili tempat tinggalnya, serta kemampuan dia untuk berkomitmen. Ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pembagian kelompok. Kelompok Kombas ini mau bentuk homogen atau heterogen, itu terserah. Kalau homogen itu artinya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau mau campur laki-laki dan perempuan, itu terserah, boleh saja. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih suka yang homogen. Kenapa? Karena homogen itu jauh lebih bisa terbuka. Kalau campur di dalamnya, itu sulit untuk terbuka. Apalagi kalau suami istri. Terus problemnya sebenarnya adalah pasangan dia. Dia tidak akan pernah bisa sharing dan terbuka di dalamnya. Ya, kalau di anak muda, di kelompok orang muda, yang heterogen ada campuran ya laki dan perempuan. Ya mau dibilang mereka terbuka ya bisa juga terbuka tapi tidak sepenuhnya terbuka. Cuma kalau di orang muda kalau di heterogen itu bahayanya heterogen itu bisa terjadi cinta lokasi. Ya, kalau di orang muda ya cinta lokasi ini ya karena mereka sama-sama belum menikah ya masih aman lah. Kalau sama-sama pacaran anggota satu kelompok Kombas, ketentuannya kami pisah. Ya, kalau ketahuan pacaran. Tapi kalau di umum yang suami istri bahayanya selingkuh kadang-kadang bisa terjadi. Kenapa? Karena Kombas itu kan membawa orang lebih personal touch ya. Nah ini rada berhati-hati di situ. Tapi saya nggak bilang bahwa selalu yang kelompok suami istri ini selalu terjadi perselingkuhan. Enggak. Ada juga yang bisa berjalan dengan baik. Ada juga yang bisa berjalan dengan baik. Tergantung ya peranan ketua kelompoknya di situ ya. Oke. Nah terus kemudian jarak usia anggota dan ketua kelompok tidak terlalu jauh. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau ketua kelompoknya 40 ya anggotanya paling muda umur 35, paling tua umur 45, plus 5 minus 5. Ya, kira-kira begitu. Ya. Terus kemudian satu anggota terdiri harus berapa? 7 sampai 10 orang, sudah termasuk dengan ketua dan wakil. Dan harus diperhatikan domisili anggota. Ya. Nah, peranan anggota kelompok itu harus menciptakan suasana yang hidup. Anggota kelompok juga punya peran ya. Menyenangkan dalam kelompok sharing sehingga dapat mencapai tujuan.
Terus kemudian teknik bersharing, saya rasa Anda sudah tahu. Ini sama seperti yang di dalam SHDR. Yang pertama harus menjadi penabur yang baik, ingat waktu, bicara sesuai dengan topik, dan melakukan pajangan. Jangan komentarin atau mendebat sharing orang lain, jangan mengajar di dalam sharing, jangan berkhotbah di dalam sharing, jangan bicara tentang pengalaman orang lain, tapi pengalaman diri sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah menjadi tanah yang subur, yaitu mendengarkan tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati, pikiran, dan mata. Telinga mendengarkan apa yang dikatakan, hati dan pikiran jangan menghakimi. Sharing orang itu benar atau salah, menarik atau tidak menarik, tapi lihatlah apa makna di balik sebuah sharing. Oke, kira-kira sampai di situ materi untuk hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah mau ada satu pertanyaan, apa dua pertanyaan, apa kita sudahkan? Udahan? Bolehlah satu, Ceh. Ya. Boleh satu ya. Yang ini deh. Bagaimana jika nanti, tadi kan yang soal pasangan nih, Ceh. Kalau pasangannya beda agama atau kawin campur, itu ujung-ujungnya bisa masalah agama terganggu nggak ya? Nah, ini yang saya bilang, kalau pasangannya beda agama, kalau pasangan Anda tidak punya keinginan untuk masuk sebagai anggota gereja Katolik, ini sebaiknya tidak ikut di dalam Kombas. Karena semua pengajaran, materi pembinaan yang dilakukan di dalam kelompok komunitas basis, ini adalah sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Ya, kalau dia tidak bisa terima itu, saya rasa jangan. Ya, daripada menimbulkan masalah yang baru. Oke. Oke. Jadi sebaiknya nggak ikut dulu ya, Ceh ya? Nggak ikut dulu. Oke, beberapa pertanyaan ini juga sudah saya tampung. Mungkin satu lagi yang terakhir, Ardo, pertanyaan. Ada pertanyaan terakhir. Yang lain besok saja saya jawab. Oke. Kalau terjadi pergantian kepengurusan, C, di PD, apakah Kombasnya jalan terus atau gimana tuh? Kalau pergantian kepengurusan dalam arti hanya koordinator pergantian koordinator, Kombas tetap jalan terus loh. Kecuali kalau ketua kelompok Kombas ini tidak lagi menjadi tim. Artinya dia keluar. Nah, sebelum dia keluar, kan biasanya kita orang nggak keluar mendadak dong. Kalau menjadi keluar tim mendadak itu kan, kecuali kalau dia dapat tugas, kalau tugas dinas di luar kota, pasti ada pemberitahuan ya. Maaf kata ya, kecuali ya mati mendadak kita nggak bisa ngomong lah, begitu kan ya. Sorry ya, maaf ya. Nah, tapi kan kalau orang mau ganti atau pergi atau keluar, itu kan pasti ada ancer-ancernya ya, kira-kira gitu dikasih tahu. Nah, itu sudah harus ada regenerasi di dalam kelompoknya. Makanya selalu harus ada ketua kelompok dan wakil. Tujuannya untuk membackup. Gitu. Ya. Jadi di dalam kelompok itu pun ada ketua dan wakil gitu ya? Iya. Jadi walaupun kepengurusan PD berganti, artinya ganti koordinator, ya Kombas tetap jalan. Kecuali kalau yaitu ketua kelompoknya yang mau pindah atau ketua kelompoknya yang udah nggak lagi menjadi tim. Nah, ini harus ada regenerasi. Tapi itu kan akan dibicarakan jauh hari sebelumnya. Begitu. Makanya itu salah satu tugas dari PIC itu. Tugas dari PIC Kombasnya ya? Dia harus setiap tahun untuk tanya hal itu kepada para ketua kelompoknya. Begitu. Oke, thank you Cemar buat malam hari ini. Ini seru banget nih, sebenarnya waktunya nggak cukup ya. Kalau ini masih jam 9 pagi sih lanjut terus kayaknya. Oke. Thank you Cemar dan thank you semua teman-teman. Sebelum selesai, kita belum selesai karena seperti janji saya tadi masih ada pengumuman kuis, pengumuman pemenang ya. Tapi sebelum itu, mari kita tutup dalam doa. Kita mau memberikan satu pujian lagi buat Tuhan. Saya berikan waktunya kepada PD Lumende. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Kau boleh ingatkan kami kembali, kami sebagai leader, untuk bersama-sama dengan umat, untuk terus bertumbuh,
dalam rohani dan iman kami. Kami juga mohon tuntunan-Mu agar kami mampu hidup di dalam kekudusan dan di dalam kasih. Bantu kami juga Tuhan, agar kami lebih banyak waktu lagi untuk membangun relasi dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk Cimaria, berkati selalu kemanapun ia pergi, kemanapun ia melangkah, kemanapun ia Engkau utus untuk mewartakan firman-Mu Tuhan. Kau boleh selalu sertai dia, Kau berikan perlindungan, Kau selalu berkati segala apapun aspek di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kini acara kami sudah selesai dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ini seluruh doa dan ucapan syukur kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, masih semangat untuk memuji Tuhan. Sebagai lagi penutup, kita juga diingatkan sebagai Laskar Kristus, sebagai generasi pemenang, kita mau sama-sama berjuang di dalam nama-Nya. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai Laskar Kristus, persiapkan dirimu, mari maju berperang dalam kuasa nama-Nya. Bangkitlah berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita tak dimenangkan. Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Bangkit dan berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita tak dimenangkan. Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Generasi ini generasi pemenang. Sebab kamilah generasi pemenang. Generasi ini generasi pemenang. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Aliran rahmat telah dicurahkan untuk mengalir ke seluruh dunia, memanggil kita berdiri bersama